Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Hanafi Yuliati dari kelas BKI 6A, NIM 181221001. Mungkin kalian ada yang tahu pesan ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, itu adalah salah satu motivasi dari Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa belajar itu sangat penting bagi seorang manusia, yaitu bagaimana kita kesehariannya bisa belajar mengambil hikmah. Dan dari belajar sendiri kita juga bisa tahu benar buruknya hal yang harus dilakukan. Jadi apapun kita harus tetap belajar dari hal apapun agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8, yaitu tentang teori BK Karir Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang laki-laki dan perempuan itu berkarir. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian BK Karir sendiri. Nah, BK Karir itu merupakan suatu proses yang diberikan kepada individu melalui berbagai cara dan bentuk pelayanan agar seseorang mampu merencanakan karirnya dengan tepat, yang sesuai dengan minat dan potensi yang dia miliki sehingga bisa mendukung kemajuan dirinya. Nah, untuk bimbingannya sendiri itu bisa diberikan mencangkup perihal bagaimana kemajuan dirinya, memilih pekerjaan, bagaimana menyesuaikan diri terhadap karirnya, dan juga menyiapkan diri seperti itu. Nah, bimbingan karir sendiri sungguhnya mencangkup bagian dari dakwah. Pemahaman yang ditawarkan oleh bimbingan karir Islam ini adalah bahwa semua pekerjaan dan jabatan ditunjukkan untuk mengabdi dan mencari ridha Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Dalam teori ini, potensi sendiri diibaratkan sebagai kecerdasan atau intelligence. Nah, Gardner ini mendefinisikan bahwa kecerdasan itu bisa menyelesaikan masalah dan menghasilkan suatu produk atau perubahan. Akan tetapi, intelligence sendiri adalah bagaimana seseorang bisa menyelesaikan suatu masalah dalam keadaan apapun dan situasi yang beragam. Dalam kaitannya dengan perjalanan karir, kegiatan konseling sendiri memiliki dua peran. Dua peran itu yaitu dua peran dalam arti luas dan tujuan yang spesifik. Jadi peran konseling dalam arti luas sendiri akan menjadi fasilitator dalam perkembangan karir seseorang. Selain itu, kesadaran bekerja itu akan menghasilkan sebuah perbaikan atau improvement untuk meraih nilai-nilai yang lebih bermakna. Dia mampu menuangkan idenya dalam bentuk perencanaan, tindakan, serta melakukan penilaian dan analisa tentang sebab dan akibat dari apa yang dilakukan. Sedangkan dalam arti spesifik, konseling karir sendiri bertujuan untuk membantu seseorang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pilihan-pilihan karir yang diinginkan. Di sini saya akan memberikan kajian ulasan sebagai pendukung yang saya ambil dari Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama, volume 13 nomor 1. Nah, di sini akan dijelaskan kriteria pria dan wanita dalam perspektif Islam. Di jurnal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menciptakan seorang laki-laki dengan karakteristik yang berbeda. Berbeda maksudnya secara alami, sunatullah, laki-laki itu memiliki otot yang besar.
otot yang besar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang keras. Dan hal ini sangatlah cocok untuk laki-laki yang tugasnya sangat melelahkan dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Karena sebagai laki-laki itu akan diberi tanggung jawab untuk mengurusi keluarganya, memberikan nafkah, memberikan kebahagiaan. Jadi fitrahnya seorang laki-laki itu adalah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Nah, sedangkan untuk wanita sendiri ada beberapa kelemahan, yaitu wanita itu qadarullah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan sebagai ibu yang akan mengandung, melahirkan, mengurus anak, dan setiap bulannya akan mengalami menstruasi. Seorang wanita melakukan pekerjaan yang tidak menentang sesuai kelemahannya. Oleh karena itu, Islam menghendaki agar wanita bekerja atau memiliki karir yang tidak bertentangan dengan kodrat wanita dan tidak berhak mengungkung haknya di dalam bekerja. Kecuali wanita boleh bekerja itu karena kondisi tertentu, semisal ekonomi yang kurang. Kesimpulan dari isi jurnal bahwa Islam adalah agama yang sangat fleksibel dan mengerti keadaan sebagaimana wanita dan pria itu berkarir. Namun tetap ada aturan mainnya sendiri sesuai dengan ajaran Islam, yaitu di mana wanita bisa berkarir atas izin suami atau orang tua yang masih memiliki hubungan. Sedangkan seorang lelaki itu sudah jelas karirnya karena seorang lelaki sendiri adalah kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.